Halo Riders, kembali lagi di channel Auto Rider. Kali ini kami masih berada di Gias 2022 dan di belakang kami ini adalah sebuah motor terbaru yang dirilis oleh Electra Motor. Ini adalah Alpha One dan ini motor listrik yang mengusung gaya sebuah skutik maxi. Motor ini memiliki 5 varian warna dan harganya sekarang 34,9 juta rupiah on the road Jakarta, dan apabila Anda membelinya hari ini, maka motor ini akan datang ke rumah Anda sekitar bulan November. Dan untuk 600 orang pembeli pertama akan mendapat box tambahan dari... Kira-kira apa aja yang ditawarkan dari Alpha One ini? Bersama saya Tio Palevi, selamat datang di Auto Rider dan selamat menonton. Oke, sebelum kita lanjut bahas dari motor listrik Alpha One ini, Gias 2022 telah resmi terselenggara tanggal 11 sampai 21 Agustus 2022 ini di ICE BSD Tangerang. Dan di pameran kali ini terdapat beberapa brand mobil dan juga motor serta pendukung otomotif lainnya. Jadi sekitar ada 25 brand mobil, lalu ada 13 brand motor dan seratusan brand pendukung otomotif yang hadir di Gias 2022. Dan juga banyak kendaraan baru dan juga konsep, terus teknologi terbaru dipamerkan di sini. Lalu ada juga area test ride dan juga test drive di area indoor, jadi Anda tidak takut kepanasan saat mencoba motornya, jadi bisa mencoba di dalam ruangan. Dan tiketnya di Gias 2022 ini tidak bisa dibeli secara offline ya, jadi Anda harus membelinya secara online di aplikasi Auto 360. Lanjut kita bahas motor Alpha One ini. Oke, kita lanjut. Pertama bahas dari segi desainnya dulu. Nah, kalau dilihat dari depan ini, dia desainnya sangat futuristis sebagai motor listrik. Dan yang pertama mengusung tampilan sebuah skutik maxi. Nah, di depan ini dia lampunya kalau kita nyalain ya. Nah, ini lampunya sudah LED. Dan ini besar banget kacanya, jadi kelihatan elegan banget. Di atasnya ditambah ada windshield. Lalu dudukan plat nomornya ada di sini. Nah, terus ke bagian tengah. Di sini ada sedikit lekukan-lekukan tajam yang semakin menguatkan desain futuristisnya. Terus juga dia stangnya model telanjang. Ya, kalau di Indonesia mungkin mirip salah satu skutik maxi dari Honda ya, di bagian stang sininya. Terus di bagian stangnya ini dia terlihat cukup solid. Kalau dibandingin dari motor-motor listrik yang ada di Indonesia saat ini, dia build quality di bagian tombol-tombolnya ini terasa sangat oke. Beralih ke bagian tengah, dia joknya cukup panjang dan di sini semacam ada lumbar supportnya. Terus di bagian decknya ini dia banyak pilihan untuk pijakan kaki. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di bagian posisi riding ya. Nah, sebagai motor listrik dia melakukan pengecasan di bagian sini nih, di tengah. Jadi biasanya di sini ada tangki bensin, tapi ini diganti menjadi lubang casan dan di bawahnya ada controller dan segala macamnya. Untuk mengecasnya dia ada satu baterai dan waktunya sekitar 4 jam. Jadi dia punya 2 slot baterai. Kalau dua-duanya terpasang dia membutuhkan waktu sekitar 8 jam. Nah, kita lihat di bagian bawah bagasinya. Pembukanya di sini tergabung dengan kunci utamanya. Oh ya, mumpung di bagian sini, ini bagian kuncinya seperti ini. Ya, masih mirip-mirip lah dengan motor-motor yang ada sekarang ya. Terus untuk membuka chargernya dia ada di atas ini yang sudah terintegrasi juga. Di bawahnya ada pembuka joknya. Nah, ini bagian joknya. Ini adalah tutup dari bagian belakang ini. Ketika dipasangi box, jadi dia ininya harus dilepas. Oke, kita pisahin dulu. Sorry mas, thank you ya. Ini di bagian sini ada sedikit bagasi. Dan ini harusnya bisa rata karena di bagian bawahnya ini ada baterai yang tersimpan. Nah,
karena dia tidak dicolok, jadi si penutupnya ini jadi tidak bisa rata dengan bawahnya, jadi agak miring sedikit. Oke. Nah, ini tampilan bagasinya. Nanti kita akan bahas kapasitas baterainya ini. Terus kalau buat joknya, nah ya dia nggak terlalu solid sih ya. Sini masih agak kendor, tapi ya oke lah. Oke, terus lanjut ke bagian belakang. Dia lampunya juga sudah. Nah, ini lampunya sudah LED di bagian sini, dan sini ada tulisan Alfa-nya juga. Semakin menguat kesan elegan dari motor ini. Coba kalau dinyalain lampu sennya. Nah, ini tampilan lampu sennya seperti ini. Oke, jadi itu tadi bagaimana desain dari motor ini. Sekarang kita lanjut ke bagian kaki-kakinya. Oke, tadi kita udah bahas soal desain, sekarang ke area kaki-kakinya. Di depan dia pakai suspensi teleskopik, dan di belakang dia pakai peredam kejut tunggal yang ada di bagian sebelah kiri. Rodanya dia pakai ukuran pelek berukuran 14 inci dengan lebar 90 per 90 di depan dan 110 per 80 di belakang. Terus dia juga sudah didukung dengan rem tipe cakram di depan juga di belakang. Dan menariknya, motor ini sudah memiliki fitur combi brake system. Jadi kalau di motor-motor yang ada, yang seperti motor-motor konvensional, dia combi brake systemnya ada di tuas sebelah kiri, tapi ini ada di tuas sebelah kanan. Jadi ketika Anda menggunakannya, Anda harus menekan dengan kuat si tuas ini. Jadi kalau dia cuma sedikit, dia akan untuk menggunakan rem depan, tapi kalau dengan kuat gini dia akan melakukan pengereman antara roda depan dan juga roda belakang. Dan yang paling menarik, nah ini sebagai sebuah motor listrik, dia menggunakan arm yang single arm seperti ini, jadi terlihat sangat keren gitu ya. Dan ini motor listriknya ada di dalam sana, dia peleknya ada di luar, jadi model ini memudahkan bagi Anda saat ingin mengganti bannya. Kita lanjut dari bagian terpenting motor ini, yaitu performanya. Alfa One ini dibekali dengan performa jarak tempuh bisa mencapai 70 km dan speednya dari 0 sampai 90 km per jam, ya, top speednya. Nah, si tenaga tadi dihasilkan dari baterai dan motor listriknya. Baterainya itu berkapasitas 60 volt, 45 ampere hour, dan tipenya lithium. Lalu motor listriknya memiliki kapasitas 4 kilowatt. Nah, torsi yang bisa dihasilkan sebesar 46,5 Nm. Nah, kita lanjut ke bagian baterainya tadi ya. Nah, baterai ini karena dia ada 2 baterai, tapi bagi Anda yang membeli motor ini akan mendapatkan 1 baterai saja ya, dan baterai satunya ini disinyalir memiliki harga sekitar berkisar 6 jutaan rupiah untuk 1 baterai tambahannya lagi. Baterai ini membutuhkan waktu pengisian daya selama 4 jam dari 0 sampai 100%. Dan yang terpenting adalah motor ini direkomendasikan untuk melakukan pengecasan di rumah dengan daya listrik sekitar 2200 watt. Jadi kalau di rumah Anda masih menggunakan 1200 watt, itu disarankan untuk ya dengan berbagai syarat dan ketentuan ketika Anda ingin mengecas motor ini. Nah, kenapa kebutuhan listriknya di atas 1200 untuk mengecas motor ini? Karena motor ini memiliki daya pengecasan 1100 watt. Oke, itu tadi dari keseluruhan desain, performa, dan juga kaki-kakinya. Sekarang kita lihat ada apa yang dibalik panel instrumen ini. Nah, kita lihat dulu dari sebelah kanan nih ada tombol engine cut off, lalu ada tombol mode. Nah, masing-masing mode ini mengubah kecepatan maksimum dari 1 ini yang paling rendah dan 3 yang paling tinggi. Kalau untuk level 1
Dia kecepatannya 0 sampai 45 km per jam, lalu yang 2 45 sampai 70 km per jam, dan yang ketiga 70 sampai 90 km per jam. Di bawahnya juga ada tombol untuk reverse assist, jadi membantu Anda untuk mundur. Caranya dengan menekan ini sambil diputar gasnya. Terus di bagian kiri dia ada indikator lampu, ada tombol lampu jauh dan lampu dekat, lalu ada lampu sen dan klakson. Sekarang kita nyalain panel instrumennya. Nah, dia ada tulisan welcome dan inilah tampilannya. Ada beberapa informasi di sini. Kita mulai dari sebelah kanan dulu ya. Ini ada tulisan ready, artinya dia siap digunakan, dan untuk menggunakannya ketika Anda berhenti dan ingin menyalakannya, Anda perlu menekan tuas rem kanan sebanyak 2 kali sebagai unsur safety dari motor ini. Lalu di sini ada temperatur, terus di sini ada tegangan baterai, ini ada sisa baterainya. Lalu di sini ada speedometer, di kanan ini ada trip meter, lalu ada odometer, terus ini adalah indikator mode berkendaranya tadi. Terus di atasnya ini, nah ini kalau lampu jauh dia akan menyala seperti ini. Kalau untuk lampu sennya dia ada di sebelah kanan sini, juga di sebelah kiri sini. Dan panel instrumen ini sudah bisa terhubung dengan aplikasi melalui sambungan Bluetooth. Jadi melalui aplikasi ini Anda bisa memantau berbagai macam fitur. Nah, ini adalah aplikasinya dari Alfa. Di sini ada banyak banget informasi. Yang paling penting adalah di sini ada konektivitas. Jadi sebenarnya Anda bisa punya 2 pilihan, koneksi Bluetooth maupun dari sinyal. Karena motor ini dilengkapi dengan semacam SIM card. Jadi bisa melacak motor ini ada di mana, dan itu ada di sebelah sini fiturnya. Nah, jadi di sini ada informasi motor ini dipakai kemana saja dengan jarak berapa jauh, juga berkendara berapa lama. Nah, terus kalau kita kembali ke menu utama, di sebelah kanan ini ada emergency, dan Alfa memberikan layanan dukungan 24 jam apabila motor ini mengalami masalah. Jadi dia sudah didukung dengan call center yang bisa Anda hubungi melalui chat maupun telepon. Jadi semacam roadside assistance gitu. Nah, kalau dibalikin lagi, di sini juga ada beberapa informasi lainnya. Nah, ini ada angka yang Anda sumbangkan kepada lingkungan, jadi semacam Anda tidak menyumbang emisi sebesar ini ketika menggunakan motor ini. Lalu di sini ada trip cost. Terus juga yang menarik adalah motor ini bisa dimatikan dari jarak jauh. Nah, kalau ini dalam kondisi menyala ya. Ini kita ke atasin dulu, dia motornya menyala. Kalau dikebawahin dia akan mati. Nah, dia langsung mati. Dan begitupun kalau dia dalam kondisi ini, kita matiin dulu. Terus kondisinya dia terkunci stang seperti ini ya. Nah, ini kunci kita cabut, terus kita nyalain. Nah, dia langsung nyala. Jadi ketika motor digunakan oleh orang lain gitu ya, motor ini bisa tetap Anda matikan melalui aplikasi ini, tapi dengan catatan kecepatannya itu di bawah 5 km per jam. Terus di bagian bawahnya ini ada beberapa informasi lain, salah satunya adalah locate. Jadi Anda bisa melihat service stationnya, juga ada charging station. Oke, tadi kita udah bahas soal desain dan juga segala macamnya. Sekarang gimana posisi duduk dari Alfa One ini? Coba kita turunin dulu. Wah, motornya agak sedikit berat. Oke. Nah, coba kita naik. Nah, ini posisi duduk saya di Alfa One. Ini karena celana saya agak sedikit ngetat, jadi agak susah bergeraknya. Tapi untuk posisi kakinya ini masih bisa mengontrol motor dengan baik sih. Apalagi dengan satu kaki seperti ini, dia bisa
menapak dengan sempurna. Nah, kalau duduk di paling belakang, ini posisinya. Nah, dan posisi stangnya sedikit dekat ke pengendara, jadi harusnya bisa lebih rileks ya nih. Ini ada beberapa pijakan kaki seperti yang tadi saya bilang. Ini bisa di depan sini, lalu bisa di sini, di belakang juga bisa, dan kalau mau lebih agresif, ini bisa di sini. Oke Riders, itu tadi apa aja yang ditawarkan dari Alpha One ini. Kira-kira bagaimana dari harga yang ditawarkan serta keseluruhan fitur serta performa dari motor ini. Apakah worth to buy? Silakan tuliskan komentar Anda di kolom komentar di bawah ini. Oh iya, satu lagi ada yang terlupa. Baterainya itu memiliki bobot sekitar 18 kg. Jadi ya sedikit lebih berat. Mungkin kalau buat pengendara laki-laki sih masih oke lah ya. Tapi mungkin kalau pengendaranya wanita bisa sedikit kesulitan. Oke, dan kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan video ini sampai habis dan juga sudah like serta subscribe channel Autorider. Main juga ke website kami di www.autorider.com dan Instagram kami di @autorider.com. Jangan lupa share juga video ini ke teman-teman Anda yang mungkin sedang membutuhkan informasi mengenai motor listrik terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.